Put it on your mind, what you call it? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Kami dari kelompok 1. Saya Aisyah Putri Arindi. Saya Haikal Rizky Pratama. Saya Muhammad Dafa Torik Nasution. Saya Olivia Azhara Harahap. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Ukuran Pemusatan. Stay tune. Baik, di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama itu apa itu ukuran pemusatan? Yang kedua ada apa saja jenis-jenisnya. Yang ketiga apa itu ukuran letak, dan yang terakhir apa saja jenis-jenisnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai yang mewakili atau menggambarkan pusat dari sekumpulan data. Nilai ini biasanya berada di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Beberapa ahli menjelaskan bahwa ukuran pemusatan adalah yang pertama dari Iqbal Subana, mewakili keseluruhan data. Yang kedua dari Supardi, memberikan gambaran umum atau representatif dari data. Yang ketiga ada Supranto, cenderung terletak di tengah kumpulan data. Dan yang keempat ada Morisa, menjelaskan apa yang terjadi secara umum pada suatu populasi atau sampel. Baik, kita masuk ke jenis-jenis ukuran pemusatan. Yang pertama itu ada mean. Mean atau yang paling dikenal dengan rata-rata adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data lalu membaginya dengan jumlah data. Mean digunakan untuk menunjukkan distribusi nilai yang merata dalam suatu kelompok data. Terdapat 2 jenis mean, untuk kalkulasi dan untuk sampel. Baik, yang pertama ada mean untuk data tunggal. Mean untuk data tunggal dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dan membaginya dengan banyak kata. Rumus yang pertama itu adalah X bar sama dengan 1/n jumlah dari XI. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Terdapat 10 data berikut: 8, 3, 2, 4, 6, 8, 7, 3, 4, dan 9. Maka tentukanlah mean atau rata-rata dari data tersebut. Kita masuk ke rumus. X bar sama dengan seluruh data dijumlahkan. 8 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 3 tambah 4 tambah 9 dibagi banyaknya data. Banyaknya data ini kan ada 10, jadi dia dibagi 10. Hasilnya 54/10 sama dengan 5,4. Jadi 5,4 merupakan mean dari data tersebut. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini typo ya teman-teman, ini yang kedua. Mean untuk data berulang. Rumus X bar sama dengan X1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 dan seterusnya dibagi F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya sama dengan jumlah dari Fi dikali Xi dibagi jumlah dari Fi. Jika suatu data memiliki pengulangan dengan frekuensi tertentu, nilai X1 dengan mengulang sebanyak F1, nilai X2 dengan bobot F2, nilai F3 dengan bobot F3 sampai seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini terdapat nilai ya teman-teman, ada 35, 50, 60, 75, dan 85. Dan di sini sudah dijelaskan frekuensinya. Ada 5, 8, 12, 12, 3. Dan ini adalah jumlah frekuensi tadi. Kita masuk menggunakan rumus yang tadi, X bar sama dengan 35 dikali 5. Jadi setiap data nilainya itu dikali dengan frekuensi itu sendiri. Jadi 35 kali 5, 50 kali 8 sampai ke sini. Terus dibagi dengan jumlah frekuensinya. Dapatlah hasilnya 2450 dibagi 40 sama dengan 61,25. Jadi mean dari data ini adalah 61,25. Yang ketiga, ada mean untuk data kelompok dengan rumus jumlah Fi dikali Xi dibagi jumlah Fi. Kita ambil contoh soal. Jadi, ini adalah contoh soalnya. Di sini terdapat data hasil ujian dari 60 orang mahasiswa.
Jadi data awalnya itu ini ya teman-teman, nilai ujian dengan S1-nya. Terus bagaimana cara memperoleh nilai tengah? Nilai tengah ini diperoleh dari tepi bawah ditambah dengan tepi atas kemudian dibagi 2. Kita ambil contoh. 10 tambah 24 sama dengan 34 dibagi 2 hasilnya 17. Begitulah seterusnya. Kemudian data yang terakhir ini diperoleh dengan cara F1 dikali dengan X1. Jadi 4 dikali 17 hasilnya 68 sampai seterusnya. Dan di bawah sini terdapat jumlah dari X1 dikali X1. Kita masuk ke rumus yang tadi. Rumusnya yaitu X bar sama dengan jumlah FI dikali XI. Itu ini ya teman-teman, jumlahnya dibagi jumlah FI yang ini. Jadi 3915 dibagi 60 dapatlah hasilnya 65,25. Jadi ini adalah mean dari data yang ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Median sering digunakan bersama min dan modus untuk menunjukkan kecenderungan pusat data. Keunggulan median adalah tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim atau pencilan, sehingga lebih mewakili data dalam situasi dengan penyimpangan nilai yang besar. Nah, yang pertama itu adalah median untuk data tunggal. Apabila ganjil, maka nilai median adalah sama dengan nilai data yang memiliki urutan paling tengah yang bernomor urut median, di mana median dapat ditentukan dengan rumusnya adalah median X N tambah 1 per 2. Nah, contoh soalnya itu nilai ujian statistik dari 9 mahasiswa masing-masing adalah sebagai berikut: 90, 70, 60, 75, 65, 80, 40, 45, 50. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil, dari 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, kemudian 80 dan 90. Median X karena datanya ada 9, jadi ini N-nya itu 9 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi nilai mediannya itu X5, dimana X5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi X5 nya itu adalah 65. Apabila N-nya genap, maka rumusnya berubah. Rumusnya itu digunakan menjadi median 1 per 2 dikali XN per 2 tambah XN per 2 tambah 1. Nah, ini rumus untuk contoh soal untuk data yang genap. Data sebelumnya itu 8, 19, 7, 12, 14, 10, 16, 7. Datanya setelah diurutkan menjadi 7, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19. Nah, letak mediannya itu N tambah 1 per 2 sama dengan karena dia jumlah datanya ada 8, jadi 8 ditambah 1 per 2 sama dengan 4,5. Terletak di antara data keempat dan kelima. Nilai mediannya, median 1 per 2 kali X4 kali X5 sama dengan 1 per 2 10 tambah 12 sama dengan 11. Selanjutnya, median untuk data kelompok. Nah, data kelompok adalah data yang dikelompokkan menurut kelas-kelas dengan panjang kelas tertentu. Pengelompokan data atas kelas interval akan bermakna 7, terutama bila kita berhadapan dengan data dalam jumlah yang besar, sehingga menyulitkan untuk menyusun ukuran pemusatan dalam bentuk data tunggal atau individu. Nah, yang pertama itu ada median untuk data kelompok. Rumusnya tepi bawah, buka kurung N per 2 kurang frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang. Jadi contoh soalnya ini nilai kemudian frekuensi ini sudah menjadi data yang tetap. Kemudian didapatkan frekuensi kumulatifnya. Karena ini 3, maka frekuensi kumulatifnya 3. Kemudian ini frekuensi kumulatifnya bisa 13 karena dia 3 ditambah 10 sama dengan 13. Kemudian sama juga 3 tambah 10 tambah 20 maka menjadi 33 dan seterusnya. Kemudian diketahui N per 2 sama dengan 55 per 2 sama dengan 27,5. Kelas mediannya, median itu kan data tengah,
Jadi 66 sampai 68. Tepi bawah kelas median sama dengan 65,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median sama dengan 13. Frekuensi kelas median sama dengan 20, kemudian panjang kelasnya adalah 3. Kemudian ini contoh soalnya. Diketahui mediannya 65,5 ditambah buka kurung 27,5 kurang 13 per 20 tutup kurung dikali 3. 65,5 ditambah 14,5 per 20 dikali 3. 65,5 ditambah 43,5 per 20. Kemudian 65,5 ditambah 2,175. Jadi hasilnya 67,675. Kemudian modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Untuk menentukannya, urutkan data dan hitung frekuensinya. Nilai dengan frekuensi tertinggi adalah modus. Modus bisa diterapkan pada data numerik maupun kategoris dan tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Beberapa kemungkinan modus dalam data. Yang pertama adalah bimodal. Terdapat 2 modus. Yang kedua, multimodal. Terdapat lebih dari 2 modus. Dan yang terakhir adalah tanpa modus. Tidak ada nilai yang muncul lebih sering dari yang lain. Nah, yang pertama adalah modus untuk data tunggal. Mencari modus untuk data tunggal dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan memeriksa nilai yang memiliki frekuensi paling banyak. Nilai tersebut disebut dengan modus. Di sini ada contoh data yang terdiri dari 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, dan 18 mempunyai modus 9. Data yang terdiri dari 1, 1, 1, 1, 1 mempunyai modus 1. Data yang terdiri dari 3, 5, 8, 10, 12, 15, dan 16 tidak mempunyai modus. Data yang terdiri dari 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, dan 9 mempunyai 2 modus, yaitu 4 dan 7 disebut bimodal. Modus untuk data kelompok. Jika data telah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi, modus dapat ditentukan dengan melihat kelas yang memiliki frekuensi terbesar, yang disebut dengan kelas modus. Nilai modus dapat dihitung menggunakan rumus tertentu. Rumusnya adalah modus sama dengan tepi bawah ditambah buka kurung D apa? Gak apa-apa, bisa sebut aja jadi 1. Rumusnya adalah modus sama dengan tepi bawah ditambah buka kurung D1 per D1 tambah D2 tutup kurung dikali dengan panjang. Di sini ada contoh soal di mana tentukan modus dari tabel distribusi frekuensi tinggi badan kelas 12 IPS. Di sini merupakan tabel datanya. Kemudian kita mencari tepi bawahnya. Karena frekuensi yang paling tingginya adalah di 156 sampai 160, maka tepi bawahnya 156 dikurang 0,5 sama dengan 155,5. Kemudian D1-nya 9 dikurang 8 karena frekuensinya 9 dikurang dengan nilai yang di atas adalah 8 sama dengan 1. D2-nya adalah 9 dikurang 6 dikurangkan dengan nilai frekuensi yang berada di bawahnya. Jadi 9 dikurang 6 sama dengan 3. Panjangnya adalah 5, di mana panjangnya itu merupakan selisih dari nilai ini. Maka modusnya 155,5 ditambah buka kurung 1 per 1 tambah 3 tutup kurung 5 sama dengan 155,5 ditambah 1 per 4 tutup kurung 5 sama dengan 155,5 ditambah 5 per 4. 155,5 ditambah 1,25 sama dengan 156,75. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengertian ukuran letak. Jadi pengertiannya adalah ukuran letak data adalah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data
yang sudah diurutkan, atau biasanya juga disebut dengan ukuran yang didasarkan pada letak dari ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Jenis-jenis ukuran letak. Jadi jenis yang pertama adalah kuartil. Kuartil membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Terdapat 3 kuartil. Kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua Q2 yang juga merupakan median, dan kuartil ketiga atau Q3. Prosesnya mirip dengan menghitung median, namun kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar, bukan 2. Oke, masuk ke kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal untuk menentukan nilai kuartil yang belum dikelompokkan atau data tunggal memiliki beberapa langkah-langkah, yaitu sebagai berikut. A. Menyusun data dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya, menentukan letak kuartil yang diminta dengan menggunakan rumus QI sama dengan N1/4. Jadi contoh soalnya yaitu tentukan kuartil 1, 2, dan 3 dari data berikut. Ini datanya 12, 13, 11, 6, 4, 9, 3, 7, 6, 5, 9. Jadi data ini belum diurutkan. Mari kita urutkan sama-sama. Yaitu setelah diurutkan, inilah data yang sudah diurutkan, yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 11, 12, dan 13. Oke, pertama kita akan mencari kuartil yang pertama. Kuartil yang pertama adalah rumusnya N+1/4. Jadi sama dengan N+1/4. N-nya ini adalah jumlah keseluruhan dari data ini. Jumlah data yang di sini ada 11, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi N-nya 11 ditambah 1/4. 11 tambah 1/4 sama dengan 12/4 sama dengan 3. Jadi kuartil pertama adalah urutan ketiga dari data di atas, yaitu 1, 2, 3. Jadi kuartil pertama adalah 5. Selanjutnya kita akan mencari kuartil kedua. Caranya sama, hanya saja ditambahkan 2 di sini. Jadi sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi kuartil ketiga itu data ke-6 dari data di atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kuartil kedua adalah 7. Selanjutnya kuartil ketiga. Kuartil ketiga seperti ini rumusnya. Langsung saja 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi kuartil ketiga adalah data ke-9 dari data di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kuartil ketiga adalah 11. Oke, selanjutnya adalah kuartil data kelompok. Rumusnya kuartil QI sama dengan tepi bawah ditambah I/4 dikali N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi kelas kuartil dikali panjang data atau panjang kelas. Oke, selanjutnya kita akan ngambil contoh berikut. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data kelompok berikut. Ini adalah datanya, tabelnya, yang terdiri dari nilai, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Oke, langsung saja kita mencari kuartil yang pertama, yaitu adalah kuartil pertama sama dengan X 1/4 buka kurung 40 tutup kurung sama dengan, jadi sama dengannya X 10. Jadi kita akan memakai data yang ini, kawan-kawan. Oke, lanjut kita akan mencari tepi bawah. Tepi bawah dari 25 dikurang 0,5 sama dengan 24,5. Selanjutnya akan kita masuk ke rumus. Kuartil pertama sama dengan tepi bawah ditambah 1/4 buka kurung 40 tutup kurung dikurang 3.
3 ini dapatnya dari angka sebelum atau data sebelum 10 ini per 7 dapatnya dari frekuensi dari data yang kita gunakan tadi dikali panjang datanya adalah 5. Oke, kuartil 1 sama dengan 24,5 ditambah 10 kurang 3 per 7 dikali 5 sama dengan 24,5 ditambah 5 hasilnya 29,5. Jadi kuartil pertama 29,5. Lanjut kita akan mencari kuartil yang kedua. Kuartil yang kedua rumusnya yaitu X 2/4. Di sini berubah kawan-kawan. Jadi yang tadi kan kuartil pertama kita mencarinya X 1/4. Jadi masuk ke kuartil kedua atasnya ini dirubah. Jadi X 2/4 dikali 40 atau buka kurung 40 tutup kurung sama dengan X 20. Jadi kita akan memakai data yang ini, data yang warna ungu. Kita langsung masukkan ke rumus. Kuartil kedua sama dengan 29,5 ditambah 20 dikurang 10 atau data sebelumnya per 10 frekuensinya dikali 5 panjang data tersebut sama dengan 29,5 ditambah 5 sama dengan kuartil kedua kita yaitu 34,5. Selanjutnya kita akan mencari kuartil ketiga. Caranya sama seperti yang di atas, bedanya kuartil ketiga ininya diganti jadi 3. 3/4 buka kurung 40 tutup kurung sama dengan X 30. Jadi kita akan memakai tabel yang warna merah. 34 ininya frekuensinya 5, nilai 40 sampai tadi kan 30 hasilnya. Jadi angka 30 itu masuk ke tabel yang merah ini. Oke, langsung kita masukkan ke rumus. Q3 sama dengan 39,5 ditambah 30 dikurang 39 atau frekuensi kumulatif sebelumnya per 5 dikali 5. Ini langsung kita coret ya. Sama dengan 1 sama dengan yaitu kuartil ketiga kita yaitu adalah 40,5. Sekian materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang desil. Nah, pengertian desil itu adalah angka atau nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Nah, setelah data disusun dari yang terkecil hingga terbesar, ada 9 titik desil, D1 sampai D9 yang membagi data tersebut. Nah, desil membagi distribusi frekuensi menjadi 10 bagian sama besar. Nah, masing-masing 1/10n. Nah, yang kedua adalah desil adalah nilai yang membagi data atau distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Nah, ada 9 desil yaitu D1 sampai desil 9. Menurut Ridwan, cara mencari desil mirip dengan mencari kuartil, hanya berbeda pada pembagiannya. Desil dapat dihitung pada data tunggal atau belum dikelompokkan. Nah, maupun data kelompok yang sudah dikelompokkan. Dan ada juga menurut Adi pada bukunya yang menyebutkan untuk menentukan nilai presentil atau yang belum dikelompokkan atau data tunggal memiliki beberapa langkah-langkah, yaitu langkah pertamanya adalah menyusun data dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua itu menentukan letak presentil yang diminta dengan menggunakan rumus DI sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 10. Nah, contohnya itu tentukan D5 dan D8 dari data berikut. Datanya itu ada 1, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Nah, jawabannya adalah N sama dengan 15. 15 ini adalah jumlah dari seluruh data. Jadi, kita langsung aja masukkan ke rumus. D5 sama dengan I-nya itu 5 dikali 15 yaitu N tadi ditambah 1 dibagi 10 hasilnya sama dengan 8. Nah, jadi D5 sama dengan 6. Kenapa? Ya udah, tinggal hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi D5 sama dengan 6. Yang kedua itu D8. D8 berarti I-nya diganti 8 dikali 15 tambah 1 dibagi 10 sama dengan 12,8. Nah, karena dia
ini berbentuk nggak bulat, dia ada 0,8-nya. Jadi kita rumuskan lagi yaitu XK ditambah D dikali XK tambah 1 dikurang XK. Jadi kita masukkan X12, dimana X12 itu adalah ini, dan ditambah 0,8. 0,8 itu ini, dikali X13 dikurang X12. Kenapa X13 dikurang X12? Karena 12,8 itu berada di antara X13 dikurang X12. Sama dengan 8 ditambah 0,8 dikali 9 kurang 8. Hasilnya sama dengan 8 ditambah 0,8 sama dengan 8,8. Berikutnya adalah desil data kelompok. Mencari desil dalam bentuk data berkelompok terlebih dahulu dengan adanya tabel distribusi frekuensi. Hal ini juga disampaikan oleh Ridwan yang menyebutkan bahwa mencari desil data berkelompok harus dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu. Dalam hal ini semata-mata untuk mempermudah perhitungan. Rumusnya itu ada DI sama dengan tepi bawah ditambah I per 10 dikali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi desil 1 dikali panjang kelas. Nah, contohnya itu ada tentukan D3 dari data berikut ini. Yang pertama itu datanya kan udah kita dapat nih, 10 sampai 19, 20 sampai 29 dan seterusnya. Frekuensinya juga sudah ada. Nah, kita harus mencari frekuensi kumulatifnya dengan cara 6. 6 ini kan yaudah 6 aja di sini. Baru 6 ditambah 2, 8, 8 ditambah 10, 16, seterusnya sampai ke bawah. Nah, maka ditemukanlah N sama dengan 40. Frekuensi kumulatifnya itu 8. Ini tuh berada di atas frekuensi kumulatif yang ingin kita cari. Baru kita mencari ini, yang ini, I per 10 dikali N. Kita cari itu dulu. Berarti kan I nya ini 3 kan? 3, karena yang mau dicari dia 3. 3 dibagi 10 dikali 40 N nya sama dengan 12. F nya itu 8 frekuensinya. Tapi bawahnya 30 dikurang 0,5 29,5. Nah, P nya itu 10 dari jarak kelasnya. Maka tinggal kita masukkan D3 sama dengan 29,5 ditambah 12 dikurang 8 dibagi 8 dikali 10 sama dengan 29,5 ditambah 5. Hasilnya itu 34,5. Berikutnya ada presentil. Pengertian presentil adalah nilai yang membagi distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar, sehingga disebut juga ukuran per seratusan. Presentil dilambangkan dengan P, misalnya P1, P2, dan P seterusnya, dan terdiri dari 99 titik yang masing-masing mewakili 1% dari total data. Rumusnya itu ada PI sama dengan I dikali N tambah 1 dibagi 100. Nah, ada contohnya nih, untuk data tunggal. Tentukan nilai P40 dan P50 dari data berikut. Datanya itu ada 8, 9, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19. Jadi kita temukan N itu sama dengan 14. Jadi P40 sama dengan 40 dikali 14 tambah 1 dibagi 100 sama dengan 6. Jadi P40 itu adalah 14. Dari sini deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ya, 14. Nah, kalau P50 sama dengan 50. I nya kan 50 dikali N nya 14 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 7,5. Nah, sama kayak tadi, karena dia berkoma, kita masukkan lagi rumusnya XK ditambah D dikali XK tambah 1 kurang XK sama dengan X7 dari sini ditambah 0,5 yang di ujungnya dikali X8 kurang X7, karena 7,5 ini berada di X8 dan X7. Jadi 14 tambah 0,5 dikali 15 kurang 14, yaitu 14,5.
Berikutnya adalah presentil data kelompok. Untuk mencari presentil dalam bentuk data berkelompok, terlebih dahulu dengan adanya tabel distribusi frekuensi. Mencari presentil data berkelompok haruslah dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu. Dalam hal ini semua teman-teman untuk mempermudah perhitungannya. Rumusnya itu adalah PI sama dengan tepi bawah ditambah I dibagi 100 dikali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi presentil 1 dikali panjang kelas atau panjang data. Contohnya itu, tentukan dari 58 dari data berikut. Jadi kan datanya udah dapat nih, frekuensi kumulatifnya juga sudah dapat. Jadi tinggal dimasukkan N-nya 40, F-nya 16. Nah kita cari 1/10. Jadi kan yang mau cari ini presentil 58 kan. Jadi tinggal masukin aja 58 dibagi 100 dikali 40, hasilnya 23,2. FI-nya 10, tepi bawahnya 39,5, panjang kelasnya 10. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus, yaitu P1 sama dengan tepi bawah ditambah 1/100 kali N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi presentil 1 dan dikali panjang kelas, yaitu 39,5 dikali 2 ditambah 23,2 dikurang 16 dibagi 10 dan dikali 10. Hasilnya sama dengan 39,5 ditambah 7,2 yang hasilnya 46,7. Sekian materi presentasi yang telah kami sampaikan, semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri.